Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channel untuk kalian siswa SMA dan SMK yang ingin belajar kimia. Mudah-mudahan dengan channel ini terbantu akan kesulitan kalian dalam belajar kimia. Jika memang suka, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Mari kita bahas untuk soal-soal hidrolisis garam ya. Nah, setelah kalian melihat keterangan pada video sebelumnya, maka sekarang kalian bisa mengamati cara menyelesaikan soal-soal hidrolisis garam. Soal yang pertama adalah begini, diketahui rumus-rumus senyawa 1, 2, 3, 4, 5. Pasangan garam yang mempunyai pH kurang dari 7 adalah titik-titik. pH kurang dari 7 itu artinya senyawanya adalah asam. Nah, di antara 1 sampai 5 yang asam itu yang mana? Mari kita cek satu persatu dengan melihat rumus kimianya ini. Ini garam tersusun dari bagian ini adalah dari asam lemah, Na-nya dari basa kuat. Oh, berarti garam ini bersifat basa karena yang kuat basanya. Sedangkan yang kedua NH3 ini adalah dari basa lemah, Cl itu dari HCl asam kuat. Yang kuat asamnya berarti ini tergolong garam asam. K2S, K itu dari basa kuat KOH, S dari asam lemah. Maka ini adalah garam basa. Yang keempat NaBr. Na ini dari basa kuat, Br dari asam kuat, kedua-duanya kuat, maka garam netral. Nah, sedangkan yang kelima ini adalah dari basa lemah, SO4-nya dari asam kuat, yang kuat asamnya berarti garam asam. Nah, yang pH-nya kurang dari 7 adalah garam asam, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Sedangkan nomor 4, ini garam netral berarti pH-nya 7. Kalau yang garam basa ini, maka pH-nya di atas 7. Jadi yang kurang dari 7 adalah 2 dan 5. Ini. Selanjutnya untuk nomor 2, larutan natrium sianida 0,2 M sebanyak 50 ml diencerkan menjadi 100 ml. Ka dari HCN adalah 10 pangkat min 9, Kw-nya 10 pangkat min 14. Pernyataan yang benar tentang larutan ini adalah titik-titik. Nomor 1. Konsentrasi NaCN menjadi 0,1 M. Pengenceran, ya, diencerkan. Maka rumus pengenceran begini. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, kalau kita masukkan V1-nya ini adalah 50, M1-nya 0,2, V2-nya 100, nah M2-nya akan dicari, maka jadi begini. Nah, ini ya. Sekarang kita akan mencari nilai ini. Maka nilai ini adalah ini dibagi ini ya. Nah, seperti ini. Ketemunya 0,1 mol per liter. Inilah konsentrasi setelah diencerkan. Jadi betul ya, nomor 1 betul. Sekarang yang kedua, reaksi hidrolisis dari garam ini tentu saja yang mengalami reaksi dengan air atau hidrolisis adalah ion lemahnya yaitu Cn. Nah, maka Cn min ya Cn min, ion Cn min larutan plus H2O liquid jadi HCN larutan dan OH min larutan. Nah, maka betul jawabannya. Nah, kalau ini suatu reaksi kesetimbangan, maka memiliki tetapan kesetimbangan. Karena ini reaksi hidrolisis, maka disebut tetapan kesetimbangannya tetapan kesetimbangan hidrolisis atau dilambangkan KH. Nah, kalau lihat rumusnya ini, maka yang kanan yaitu HCN kali OH min. Nah, ini dibagi yang kiri, Cn min, H2O ini L, maka L tidak dimasukkan dalam rumus. Sehingga rumus KH-nya cukup ini saja.
Yang kanan dikalikan dibagi yang kiri, tapi karena ini H2O, maka H2O-nya tidak dimasukkan. Maka rumusnya ini. Kemudian yang keempat pH-nya 11, betul apa salah? Kita cek dulu. Konsentrasi OH-. Nah ini ya. NaCN ini kita akan mencari konsentrasi OH- karena sifatnya basa, garam basa. OH- rumusnya KW, ini KW-nya ini per Ka, Ka-nya ini ya, kali A, nih A-nya adalah 1 jumlah ionnya ini. M-nya 0,1 ini M-nya. Nah, setelah dihitung maka akan ketemu seperti ini. Dikalikan ke sana jadi 10 pangkat min 15 ya. Persekian. Nah, nanti ini min 9 dengan min 15 bisa dikurangkan, maka akan menjadi 1 kali 10 pangkat min 6. Dikurangi pangkatnya ya. Kalau ini diakarkan, maka pangkatnya menjadi separohnya. 1 kali 10 pangkat min 3. Ini konsentrasi OH-nya. Lalu kalau sudah itu dicari pOH-nya. Nah, pOH adalah min log dari ini adalah 3. Nah, kalau pH-nya 3, pOH-nya 3, maka pH-nya 14 min pOH. 14 min 3 sama dengan 11. Nah, jadi semuanya benar ini. Nomor selanjutnya, harus nomor 3 ya. Nomor 4. Ya, ini salah nomor saja. Sebanyak 3,16 gram kalsium asetat dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 200 ml. Tentukan pH larutan itu. ArCa 40, C12, H1O16, Ka asam asetatnya 1 kali 10 pangkat min 5. Maka jawabnya kalsium asetat itu rumusnya ini. Ca CH3COO 2 kali. Nah, ya. Ini rumusnya kalsium asetat. Nah, dihitung MR yang maka 40. Ini C-nya 2 kali 2 jadi 4. 4 kali 12. H-nya 3 kali 2 jadi 6. Ini O-nya 2 kali 2, 4. 4 kali 16. Maka ini hasilnya adalah 158 MR-nya. Kemudian kalau kita akan mencari molaritasnya, maka G per V kali MR. G-nya ini. Nah, terus volumenya mililiter jadikan liter 0,2. Ini MR-nya 158. Maka ketemu 0,1 molar atau mol per liter. Sekarang konsentrasi OH-. Kenapa konsentrasi OH-? Karena ini adalah garamnya bersifat basa. Basa kuat ini asam lemah. Ya. Maka rumusnya ini. KW-nya dimasukkan. KW sudah biasa adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya tadi 10 pangkat min 5. Nah, A-nya ini, ini adalah ini 2 ini ya. Jumlah ion lemahnya itu ada 2 ini. 2, M-nya ini. Nah, jadi 2 kali 0,1. Ini kalau dikalikan ke sana, ini ke sini jadi 10 pangkat min 15 atau 2 kali 10 pangkat min 15 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti ini jadinya. Ini pangkatnya bisa dikurangkan, maka akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 10. Akar 2 kali 10 pangkat min 10. Kalau diakarkan ini yang berpangkat 10 jadi min 5. Nah, 5 yang 2-nya akar 2 gini. Ini konsentrasi OH-nya. Maka pOH-nya 5 min log akar 2. Akar 2 kalau ditulis dengan cara lain adalah 2 pangkat setengah, maka bisa ditulis nanti ini adalah 5 min setengah log 2 boleh. Ditulis begini pun nggak apa-apa. Nah, jadi 14 min pOH-nya ini, maka ketemu ini ketemunya 9 min log akar 2. Nah, tadi log akar 2 ini bisa 2 pangkat setengah ya. Pangkat setengahnya di sini jadi seperti ini. 9 min setengah log 2 pH-nya. Nomor selanjutnya ya. Perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut. Pasangan data garam terhidrolisis yang tepat itu yang mana? Oh, yang tepat ini.
Kita coba cek satu persatu ini ya. Nomor 1, garamnya begini, ini tersusun dari asam lemah, basa kuat. Berarti sifatnya apa? Iya, sifatnya adalah basa. Kita lihat sini sifatnya basa betul. Nah, kalau basa berarti pH-nya lebih dari 7. Berarti betul ya. Nah, reaksi hidrolisisnya yang terhidrolisis itu ion yang lemah. Ini bereaksi dengan air, maka jadi begini. Nah, airnya ini akan pecah menjadi H+, H+-nya ke sini menjadi CH3COOH. OH-nya, nah berdiri sendiri, inilah yang memberikan sifat basa. Oke, jadi yang nomor 1 ini betul semua. Yang nomor 2, CaSO3, ini kalsium sulfit. Nah, kalau SO4 sulfat ya. Nah, kalau SO3 ini lemah, tapi kalau SO4 kuat. Ingat-ingat itu ya. Jadi ini adalah garam dari basa kuat, asamnya lemah. Maka yang dominan basanya, berarti sifatnya basa ini. Berarti betul. Nah, kalau basa berarti pH-nya harusnya lebih dari 7. Kok ini kurang? Berarti ini salah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, NH4 2 kali SO4. Ini dari basa lemah, ini dari asam kuat. Maka sifatnya asam. Asam betul. Kalau asam, pH-nya kurang dari 7, betul. Ya. Nah, yang akan bereaksi dengan air adalah ion lemahnya, NH4 nih. Maka NH4 plus H2O akan menjadi NH3 plus H3O plus. Boleh ditulis begini, atau boleh ini diuraikan menjadi H plus dan OH-. Nah, OH-nya ke sini. Nah, nanti akan menjadi NH4OH dan sisanya H plus gitu. Seperti di video sebelumnya ya. Nah, jadi boleh begini, boleh yang H plus juga boleh. Berarti nomor 3 ini adalah betul semuanya. Sedangkan nomor 4 ini adalah dari basa lemah, PO4-nya dari asam lemah juga. Keduanya lemah. Berarti terhidrolisis sempurna ini betul. Ya, ini terhidrolisis sempurna. Tapi untuk memperkirakan pH-nya kita tidak tahu, tidak punya data. Harusnya ada harga Ka dan Kb. Nah, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka pH-nya asam atau kurang dari 7. Tapi kalau Kb-nya lebih besar dari Ka, maka pH-nya adalah basa atau lebih dari 7. Nah, jadi ini tidak tahu, ini kurang data ini. Nah, sehingga pilihan kita yang lebih tepat adalah nomor 1 dan 3. Maka ini jawabannya. Nomor selanjutnya, seorang siswa melakukan percobaan uji larutan garam menggunakan kertas lakmus biru dan merah dan biru ya. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya ini. Untuk mengingat kembali tentang lakmus itu saya gunakan ini. Nah, ini untuk diingat-ingat. Kalau ada lakmus merah di dalam larutan asam, maka tetap merah. Dalam larutan basa, lakmus merah akan berubah jadi biru. Kalau lakmus biru dalam larutan asam akan jadi merah, tapi kalau dalam larutan basa tetap biru ya. Jadi lakmus merah nanti menandai adanya asam kalau tetap merah. Lakmus biru akan menandai adanya kalau lakmus merah nanti dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna biru. Lakmus biru dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna biru. Kita lihat yang ini dulu, lihat ini. Ini adalah asam lemah, basanya kuat, bersifatnya basa. Ya. Maka lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Kemudian NH4Cl ini asam lemah, basa lemah dengan asam kuat. Maka yang kuat asamnya berarti sifatnya adalah asam. Kalau asam berarti lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah gitu.
Sedangkan KCN ini kalium itu dari basa kuat, CN-nya dari asam lemah. Artinya sifatnya adalah basa. Nah, kalau basa, lakmus merah akan menjadi biru. Nah, ini kok merah? Berarti ini salah ini. Harusnya biru. Lakmus biru tetap biru. Gitu. Nah, sekarang reaksi hidrolisisnya. Untuk ini, maka yang terhidrolisis adalah ion lemahnya ini, CH3COO. Yaitu seperti ini, CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Nah, ini yang memberikan sifat basa ini. Itu reaksinya ini. Terus titik-titik yang berikutnya, yang terakhir ini, jenis hidrolisisnya. Karena di sini salah satunya adalah lemah, berarti hidrolisisnya parsial. Tapi kalau kedua-duanya lemah, hidrolisisnya total. Gitu ya. Oke, nomor selanjutnya, ini nomor 7 atau nomor 8 jadinya nih. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,2 M dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 M. Jika KaCH3COOH adalah 1 kali 10⁻⁵, maka pH larutan setelah dicampur berapa? Nah, karena ini adalah asam dengan basa, berarti kalau dicampurkan terjadi reaksi. Kalau ada reaksi berarti kita harus mengubah satuannya menjadi satuan zat, yaitu mol. Maka kita harus mencari mol ini dan mol NaOH ini. Cari mol CH3COOH adalah volume 100 kali 0,2 molar ya. Ketemu 20 milimol. Kenapa milimol? Karena saya gunakan mililiter ini. Kalau saya ubah ini 0,1, maka di sini adalah 2 mol gitu ya, 0,2 mol. Kemudian NaOH-nya kita cari molnya, volumenya 100 kali 0,2 maka 20 milimol juga. Nah, setelah itu kita tulis reaksi antara kedua ini. Reaksinya akan jadi apa? Di sini tentu saja potongan ini dan potongan ini, maka jadinya adalah CH3COONA plus H2O. Garam ini garam dari basa kuat dan asam lemah. Sifatnya adalah basa ya. Sekarang kita hitung coba. Mula-mulanya ini sini. Nah, NaOH-nya ini. Nah, ini belum ada. Yang bereaksi akan sebanding dengan koefisien ini 1, ini juga 1. Maka ini kalau 20, maka ini juga dibutuhkan 20. Ini 1, berarti akan dihasilkan 20. H2O-nya juga 20. Maka kita kurangkan CH3COOH-nya semula ini dipakai 20 jadi 0. Ya, ini 0 ya. Begitu juga ininya 0. Sedangkan garamnya kita turunkan saja ini. Airnya tidak usah dihitung. Oke, selanjutnya karena kita akan mencari pH berarti dari garam yang ada ini sudah habis semua ya. Jadi kalau habis semua di sini, maka pH-nya hidrolisis. Kita akan cari konsentrasi dari garam ini. Ya, rumusnya adalah ini 20-nya dari sini ya. 20 per volume campurannya 100 tambah 100. Maka 20 per 200, 0,1 mol per liter. Konsentrasi OH- rumusnya akar KW per KA kali A kali M. Nah, A ini adalah jumlah ion lemahnya ini. Ini kan cuma 1 ini ya. A-nya 1. M-nya ini. KW-nya 1 kali 10⁻⁴, KA-nya ini. Kita masukkan nilainya. Nih. Masukkan nilainya. Ini A-nya 1. Ini M-nya 0,10. Maka ini kali ini. Ya, dikalikan ini jadi 1 kali 10⁻⁻15. Dibagi ini. Ini diringkas akan menjadi 1 kali 10⁻⁻10. Diakarkan akan menjadi 1 kali 10⁻⁵. Ini
konsentrasi OH-nya. Maka pOH-nya 5. pH-nya 14 min 5 yaitu 9. Maka pH-nya 9. Itu. Nah, untuk nomor 8, campuran dari 100 ml larutan PaOH 2 kali 0,1 M dan 100 ml larutan HNO2 asam nitrit, ini asam lemah ya, 0,2 M. Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Memiliki pH berapa? Karena ini reaksi, maka kita harus cari molnya masing-masing. Ini molnya 10 milimol, HNO3 20 milimol. Kita tulis reaksinya, HNO2 dengan PaOH 2 kali. Maka ini dibelah ya, asam dibelah hanya, basa dibelah OH-nya. Maka ini dengan ini gabung. Jadi PaNO2 kali 2 plus H2O. Agar setara ini kalikan 2, ini kalikan 2. Ya. Terus mula-mula ini nih 20, ini di sini 10, ini belum ada. Terus bereaksi, ini 20 dibereaksi semua, 2 banding 1. Nah, di baris reaksi ingat-ingat perbandingan koefisien 2 banding 1, 20 milimol dibanding 10 milimol. Ini satu lagi 10 milimol, ini 2, 20 milimol. Nah, terus dijumlahkan, akhirnya ini dikurangi ini dan ini kurangi ini, ketemunya 0. Nah, garamnya tinggal diturunkan saja, terbentuk garam ini 10 milimol, kemudian airnya tidak usah dihitung. Sekarang itu molaritas dari garam ini. Nah, ini garamnya. Maka 10 milimol dibagi 200. Ketemunya 0,05 mol per liter. Terus karena ini garamnya adalah garam basa, Ba itu basa kuat, NO2 itu asam lemah, garam basa, maka yang dicari konsentrasi OH-, rumusnya begini. Nah, A-nya jumlah ion lemahnya ini yaitu 2, M-nya ini. Ya. Maka kita masukkan seperti ini. Ini KW-nya, ini KA-nya. Ini KA-nya lihat sini, ini KA-nya. Ini ya, kali A-nya 2, M-nya sekian. Maka ini kali ini jadinya 0,1 ya. 0,1 kali ini jadinya 10 pangkat min 15 per 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi ini 10 pangkat min 11. Nah, ini 1/5. 0,2 kali 10 pangkat min 11. Atau ditulis 2 kali 10 pangkat min 12. Diakarkan menjadi akar 2 kali 10 pangkat min 6. Ini konsentrasi OH-nya. Maka konsentrasi OH-nya boleh ditulis begini nih. Akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah ya. Maka pOH-nya min log 2 pangkat setengah kali 10 pangkat min 6. Ketemunya 6 min, nah setengahnya jadi pengali ini, min setengah log 2. pH-nya 14 dikurangi ini, ya 14 dikurangi ini, maka ketemunya 8 plus setengah log 2. Oke, nanti kalau belum jelas diulang bolak-balik ya. Maka jawabannya yang E. Oke, demikian. Terima kasih.